Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naswa Putih Agustin. Saya sendiri Renal Hidayat, Siva Ramani, Anissa Delena, dan juga Intan Putri Ayu. Di sini kami akan membahas materi terkait struktur protein. Mungkin saya akan men-share screen-nya terlebih. Oke, di sini kita akan membahas materi terkait struktur protein. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas struktur protein. Pada struktur protein ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada struktur protein primer, struktur protein sekunder, dan struktur protein tersier, dan juga struktur protein partener. Nah, apa sih itu protein? Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit lebih kecil yang disebut juga asam amino. Nah, bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri itu ada molekul gitu yang berukuran besar. Nah, di sebelah kanan itu tuh kayak ada matahari yang disinari gitu. Nah, itu tuh disebutnya juga eh, disebut dengan asam amino gitu. Selanjutnya ada struktur protein primer. Suatu protein terdiri atas rantai polipeptida yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino yang membentuk ikatan peptida. Nah, pada ikatan peptida ini dalam protein melibatkan unsur-unsur utama yang tadi udah disebutkan yaitu ada C, H, O, dan juga eh, N gitu. Nah, jadi struktur primer ini bisa dianggap seperti rangka dasar dari protein. Nah, dari urutan asam amino ini di dalam rantai polipeptida sangat menentukan bentuk dan juga fungsi akhir protein. Kalau misalnya urutan yang berubah sedikit saja, fungsi dari protein ini bisa ikut berubah gitu. Nah, bahkan bisa menyebabkan penyakit genetik seperti anemia sel sabit. Lalu ciri-ciri dari struktur protein primer yang pertama ini tersusun dari urutan linear atau lurus asam aminonya tanpa adanya lipatan atau ikatan tambahan. Lalu juga dari struktur primer ini dia merupakan tingkatan paling dasar dari struktur protein. Nah, selanjutnya yaitu ada tidak menunjukkan bentuk tiga dimensi atau belum termasuk lipatan, sekunder atau juga tersier. Nah, selanjutnya ada urutan asam aminonya sangat spesifik dan juga unik untuk setiap jenis protein. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ikatan protein primer protein. Struktur utama protein adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptidanya. Nah, ikatan peptida kovalen yang menghubungkan asam amino bersama-sama mempertahankan struktur primer suatu protein. Nah, pada struktur primer protein ini ditentukan oleh suatu gen yang bersesuaian dengan protein disebut tersebut gitu. Misalnya protein beta laktosidase yang dihasilkan bakteri Escherichia coli berasal dari gen lakzat dalam bakteri sendiri. Nah, jadi bisa dibilang kalau misal struktur primer protein itu seperti kode genetik yang diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Nah, pada gen ini berperan sebagai resepnya, sedangkan ribosom ini berfungsi sebagai dapurnya gitu yang menyusun asam amino satu persatu tanpa urutan yang tepat. Nah, pada protein ini dia tidak akan bisa berfungsi sebagai mestinya gitu. Nah, pada fungsi protein primer ini dia menjadi suatu kerangka bagi pembentukan struktur protein yang lebih kompleks gitu. Nah, juga dia pada struktur protein primer dia akan menentukan bentuk akhir dan juga fungsi protein karena setiap protein ini dia mempunyai urutan asam gitu yang sangat khas dari asam aminonya. Nah, lalu juga selanjutnya ada yang ketiga itu fungsinya yaitu sebagai menyimpan informasi genetik yang ditranslasi dari mRNA. Nah, eh, struktur primer ini juga bisa dianggap sebagai kode genetik atau kode dasar yang menentukan seperti apa sih protein itu nantinya eh, pada semua struktur lanjutan protein ini bergantung pada bagaimana sih urutan asam aminonya tersusun di tahap primer. Nah, ada beberapa contoh dari struktur protein primer sendiri. Yang pertama ada insulin. Nah, pada insulin ini
tersusun dari dua rantai polipeptida, yaitu ada rantai A dan juga rantai dan juga rantai B dengan urutan asam amino yang spesifik gitu. Nah, selanjutnya ada hemoglobin. Hemoglobin yaitu setiap subunitnya memiliki urutan asam amino berbeda gitu yang menentukan kemampuannya mengikat oksigen. Nah, selanjutnya ada enzim amilase dan juga enzim pepsin. Ini memiliki struktur primer yang khas yang menentukan fungsi dari kataliknya itu sendiri. Nah, pada insulin gitu, kalau urutan asam aminonya berubah, hormon ini bisa juga kehilangan fungsinya sehingga kadar gula darahnya ini tidak bisa dikontrol dengan baik. Baik, selanjutnya ada struktur protein sekunder. Jika pada struktur primer itu kan distabilkan oleh ikatan peptida, maka pada struktur protein sekunder ini distabilkan oleh ikatan hidrogen. Nah, pengertian dari struktur sekunder itu merupakan pola lipatan lokal rantai polipeptida yang terbentuk akibat ikatan hidrogen antara gugus amida dan karbonil yang akan menghasilkan motif teratur seperti alpha helix, beta sheet, serta belokan dan loop penghubung antar struktur. Baik, dari sini ada alpha helix. Nah, alpha helix itu merupakan suatu bentuk yang terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian rangka utama atau bagian dalam rantai ramping atau R groupnya di bagian luar rangkanya seperti pada gambar sini. Nah, bentuknya itu kan spiral, seperti searah jarum jam gitu. Jadi berotasi pada satu akses atau satu arah. Nah, rotasi ini membentuk jarum jam serta helix ini berikatan. Tiap asam aminonya membentuk ikatan hidrogen antara gugus NH dari residu I dan gugus CO dari residu I plus 4. Nah, jarak antara putaran helix ini, putaran sini, adalah sekitar 3,6 residu per putaran. Nah, contoh dari struktur protein sekunder untuk alpha helix ini, itu protein pada kuku dan rambut, serta mioglobin pada ikan paus dan lumba-lumba. Selanjutnya ada beta sheet. Beta sheet yaitu rangkaian segmen polipeptida yang berdekatan membentuk lembaran yang rata dengan ikatan silang antar rantai polipeptid. Seperti ini nih, berata. Nah, bentuknya itu ada paralel atau antiparalel dengan bola ikatan H, di mana yang itu berlawanan antara bentuk dari beta sheet ini sering disebut beta plated sheet atau lempengan beta apabila dilihat dari permukaan strukturnya. Nah, antara rantai ini terbentuk ikatan hidrogen antara gugus NH dari satu rantai dengan gugus CO dari rantai. Contoh dari struktur protein sekunder untuk beta sheet ini yaitu sutra. Lalu selanjutnya ada reserve tone atau yang loop itu. Nah, untuk reserve tone yang ini bentukannya tidak teratur seperti alpha helix atau yang beta sheet ini. Nah, untuk sifatnya juga fleksibel serta banyak mengandung asam amino yang polar. Nah, bentuk reserve tone juga biasa disebut beta band atau reserve tone. Kalau dilihat dari secara detail struktur tiga dimensi ini, dari suatu polipeptida akan terlihat bentuk protein yang begitu kompak atau padat gitu. Jadi akan membentuk tiga dimensi protein ini. Kenapa? Karena disebabkan protein itu kan mampu membentuk lengkungan atau bengkokan pada strukturnya, khususnya pada bagian permukaan protein. Protein beta dan protein ini untuk distabilkan oleh formasi ikatan hidrogen antara residu pertama dan residu akhir lengkungan struktur ataupun betator polipeptidia tersebut. Nah, fungsi dari struktur protein sekunder ini juga dari semuanya untuk membentuk pelipatan lokal tulang punggung polipeptida seperti yang dijelasin itu ada alpha helix, serta beta sheet, dan reseptun yang akan untuk menstabilkan dan memulai proses pelipatan lebih lanjut yang akan menjadi struktur tiga dimensi yang tersier serta quaterner yang diperlukan supaya protein itu dapat berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya ada struktur protein tersier.
Nah, struktur protein tersier ini adalah bentuk tiga dimensi dari rantai polipeptida tunggal yang sudah melipat secara kompleks. Nah, pelipatan ini terjadi akibat interaksi antara gugus R atau rantai samping dari asam amino. Nah, jenis-jenis dari ikatan struktur tersier protein yang pertama ada ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan disulfida, dan interaksi hidrofobik. Oke, jadi yang pertama ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen atau hidrogen bond merupakan salah satu jenis ikatan non-konvalen yang berperan sangat penting dalam pembentukan struktur tersier protein. Ikatan ini terjadi antara atom hidrogen yang sudah terikat secara konvalen dengan atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen yang bertindak sebagai donor dan kemudian atom hidrogen tersebut akan berinteraksi dengan atom oksigen atau nitrogen lain yang memiliki pasangan elektron bebas yang disebut asekton. Dengan kata lain, ikatan ini terbentuk karena adanya tarikan elektrostatik antara daerah bermuatan parsial positif pada atom hidrogen dan parsial negatif pada atom penerima. Nah, secara mekanismenya, atom hidrogen ini yang menempel pada oksigen atau nitrogen akan menjadi parsial positif karena tertarik oleh atom yang lebih elektronegatif. Sedangkan atom oksigen atau nitrogen lain yang memiliki pasangan elektron bebas akan menjadi parsial negatif. Nah, ketika kedua muatan parsial itu saling tarik-menarik, maka terbentuklah ikatan hidrogen. Meskipun ikatan ini tergolong lemah jika dibandingkan dengan ikatan konvalen, dengan jumlah banyak, ikatan hidrogen ini dapat memberikan stabilitas yang signifikan terhadap struktur protein. Nah, sebagai contohnya, di sini ada uh, ikatan terbentuk antara gugus NH sebagai donor dan CO sebagai akseptor yang terdapat pada rantai samping asam amino. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada ikatan ionik atau disebut juga dengan salt bridge atau jembatan garam. Nah, ikatan ionik ini merupakan gaya tarik elektrostatik yang terjadi antara gugus bermuatan positif dan gugus bermuatan negatif dari rantai samping asam amino di dalam protein. Sama seperti ikatan hidrogen, namun ikatan ionik ini juga sangat berperan dalam menjaga kestabilan struktur tiga dimensi protein, khususnya pada bagian permukaan protein yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, secara mekanismenya, gugus yang bermuatan positif biasanya berasal dari asam amino lisin atau arginin yang memiliki gugus NH3+, sementara itu gugus bermuatan negatif berasal dari asam amino glutamat atau aspartat yang memiliki gugus COO. Nah, ketika kedua gugus ini berdekatan, muatan positif dari lisin atau arginin akan tertarik dengan muatan negatif dari glutamat atau aspartat, sehingga terbentuklah ikatan ionik. Jadi, ikatan ionik ini cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen, terutama di lingkungan yang minim air. Karena air ini dapat melemahkan gaya elektrostatik dari ikatan ionik ini. Nah, sebagai contohnya, ikatan ionik ini dapat terbentuk antara gugus NH3+ dari lisin dengan COO dari asam glutamat pada permukaan protein globular. Ikatan semacam ini banyak ditemukan pada protein membran dan enzim di mana kestabilan strukturnya sangat penting untuk menjaga fungsi biologisnya. Selain itu, ikatan ionik ini juga membantu mempertahankan orientasi lipatan protein agar tetap sesuai dengan konfigurasi yang paling stabil secara energinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan disulfida atau disulfide bond. Nah, jadi ikatan disulfida itu adalah ikatan kovalen yang kuat antara dua gugus sulfur dan asam amino sistein. Nah, gugus sulfur ini tuh berasal dari bagian SH pada sistein. Jika dua gugus ini bertemu, mereka bisa saling terhubung membentuk ikatan S. Nah, cara terbentuknya itu melalui reaksi oksidasi. Jadi dua atom sulfur saling melepas hidrogen dan akhirnya nyambung menjadi jembatan disulfida. Nah, jembatan ini tuh yang berfungsi seperti penjepit yang menjaga bentuk tiga dimensi
protein supaya tetap stabil dan tidak mudah rusak. Contohnya bisa kita lihat pada insulin. Protein itu kan mengatur gula darah. Jadi insulin punya dua rantai polipeptida dan ikatan disulfida. Tanpa ikatan disulfida ini eh, bentuk insulin bisa berubah dan fungsinya jadi hilang. Contoh lainnya ada pada keratin, di mana protein pada rambut dan kuku yang mengandung banyak ikatan disulfida yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Ini ada interaksi hidrofobik atau hidrofobik interaction. Kalau ini itu bukan merupakan ikatan kuat. Jadi interaksi hidrofobik ini bukan ikatan kimia sejati, melainkan kecenderungan gugus nonpolar untuk saling berkumpul menghindari air. Nah, asam amino dengan gugus R nonpolar seperti alanin, valin, leusin, isoleusin, dan fenilalanin akan berkelompok di bagian dalam protein karena air adalah pelarut polar. Nah, sedangkan bagian polar yang kayak serin atau glutamin justru berada di permukaan protein karena bisa berinteraksi dengan air. Contohnya bisa kita lihat di albumin darah atau plasma. Protein yang ada di plasma darah kita ini di bagian dalamnya itu didominasi oleh asam amino nonpolar biar tetap stabil dan biar tetap stabil di dalam cairan darah. Nah, lalu bisa kita lihat juga pada membran protein di dalam sel, bagian hidrofobiknya membantu protein menempel di lapisan lemak membran sel. Jadi interaksi hidrofobik ini penting banget buat bikin protein bisa bertahan bentuknya dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini ada struktur protein yang terakhir, yaitu dari protein kuartener. Jadi struktur kuartener ini merupakan susunan spasial dari beberapa subunit protein atau subunit ini biasanya disebut juga sebagai rantai polipeptida. Nah, di mana dia berinteraksi melalui berbagai ikatan kovalen dan berinteraksi juga dengan ikatan non-kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen itu kayak ikatan disulfida yang tadi. Kalau non-kovalen itu kayak gaya elektrostatik, ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik. Di sini juga ada gambarnya dari perbedaan antara struktur primer, sekunder, tersier, sampai kuartener. Terlihat bahwa struktur kuartener ini dia lebih uh, dia lebih banyak strukturnya dari struktur yang sebelum-sebelumnya. Boleh di next. Nah, di sini ada ciri-ciri dari struktur kuarterner. Dia itu terdiri lebih dari satu rantai polipeptida, kayak yang tadi pengertiannya. Dan dia ini, setiap rantainya disebut subunit protein, ya, ikatan polipeptidanya tadi. Terus dia juga subunitnya ini bisa identik ataupun tidak identik. Dia diikat oleh gaya non-kovalen atau ikatan disulfida antar subunit, dan subunitnya itu bisa bergabung ataupun berpisah tergantung dari kondisi lingkungannya, seperti faktor pH, suhu, konsentrasi ion, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh dari protein quaterner, itu ada hemoglobin dan insulin, seperti yang sering kita dengar juga ya, kalau hemoglobin itu merupakan sel darah merah gitu. Nah, dia ini salah satu dari protein quaterner. Jadi fungsinya itu untuk mengikat dan mengangkut protein dari paru-paru ke seluruh tubuh, juga membawa kembali karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, hemoglobin ini dia strukturnya itu ada 4 subunit sesuai dengan definisi dari yang protein quaterner tadi, di mana dia itu ada 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Nah, setiap subunit ini memiliki gugus heme, yaitu cincin porfirin yang mengandung atom besi. Terus, struktur kuartenernya ini terbentuk melalui ikatan hidrogen, interaksi ionik, interaksi hidrofobik, dan juga gaya van der Waals. Nah, yang kedua ini contohnya ada insulin.
Nah, insulin ini terbentuk ketika satu subunit mengikat oksigen. Nah, subunit lainnya menjadi lebih mudah mengikat oksigen juga. Terus untuk insulin ini terdiri dari dua rantai polipeptida. Jadi yang membedakan itu kalau yang hemoglobin itu tadi ada 4 rantai. Kalau insulin ini dua rantai, ada rantai A yaitu 21 asam amino dan ada rantai B yaitu 30 asam amino. Nah, kedua rantai ini dihubungkan oleh dua ikatan disulfida antar rantai tersebut, antar rantai A dan rantai B, serta satu ikatan disulfida internal di dalam rantai itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari eh, keseluruhan protein gitu. Jadi protein ini memiliki beberapa fungsi utama di dalam tubuh, yaitu sebagai katalisator, alat transportasi, pengatur kontraksi otot, sistem kekebalan tubuh, serta bahan pembangun sel. Nah, sebagai protein sebagai katalisator, jadi dia berperan sebagai enzim, yaitu zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis bereaksi. Nah, enzim ini akan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi biologis bisa berlangsung lebih cepat dan efisien pada suhu tubuh yang normal. Lalu protein sebagai alat transportasi, dia dapat mengikat, membawa, serta memindahkan molekul tertentu di dalam tubuh maupun keluar masuk sel. Nah, beberapa protein ini juga berfungsi sebagai pembawa, saluran, ataupun pengikat. Lalu protein untuk kontraksi otot ini berperan dalam gerakan dan kontraksi otot. Jadi gerakan otot terjadi karena adanya interaksi dua protein utama yaitu aktin dan miosin. Lalu protein sebagai kekebalan tubuh, dia berperan dalam sistem imun, khususnya sebagai antibodi. Antibodi ini adalah protein yang mengenali dan menetralkan zat asing sebagai bakteri, virus, dan juga toksin. Dan protein sebagai pembangun sel itu jadi protein ini adalah komponen utama penyusun struktur sel dan jaringan tubuh, sehingga berfungsi menjaga bentuk, kekuatan, dan elastisitas berbagai organ tubuh. Boleh next. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami izin menutup penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.